Antek perusuh ormas preman FPI ditangkap. Dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Hermanto Purba. Hai. Sudah hampir 75 tahun Indonesia merdeka, tapi mirisnya toleransi menjadi sesuatu yang teramat mahal hingga saat ini dan juga di negeri ini. Seharusnya bangsa ini tidak lagi mempersoalkan terkait saling menghargai dan saling menghormati antar warga yang berbeda suku, ras, golongan, terlebih berbeda agama. Masalah toleransi semestinya sudah selesai. Namun apa yang terjadi? Kita masih sering mendengar berita menyedihkan dari berbagai penjuru negeri ini. Kelompok masyarakat minoritas diperlakukan tidak adil oleh mereka yang mengaku sebagai kaum mayoritas. Bermacam-macam, ada yang rumah ibadahnya ditutup paksa, dirusak, dibakar, hingga mengusik dan membubarkan acara peribadatannya. Sungguh saya merindukan bangsa yang raya ini menjadi bangsa yang bineka, bangsa yang katanya menjunjung nilai keberagaman, tapi tidak lagi berbicara tentang mayoritas dan minoritas. Sebab hal ini hanya akan menimbulkan kepongahan bagi yang mayoritas dan menjadi ketakutan bagi yang minoritas. Namun sayangnya, yang katanya tidak hanya diucapkan oleh rakyat bawah dari mulut para elit, baik itu para politikus, aparatur pemerintah, dan juga tokoh agama. Keduanya, kata itu masih kerap terucap. Mereka begitu angkuh ketika menjadi mayoritas. Negeri ini sepertinya milik satu golongan saja dan menganggap rendah yang minoritas. Sudah tidak tahu lagi entah berapa banyak gereja yang ditutup, tidak sedikit pula tempat ibadah agama-agama minoritas yang lain dirusak hingga dibakar. Kasus pelecehan, penghinaan, hingga penindasan terhadap warga negara non-muslim juga teramat banyak jumlahnya. Mereka seakan diperlakukan seperti anak tiri. Sebutkan kejadian baru-baru ini menimpa sebuah keluarga Kristen di Bekasi. Keluarga ini melakukan ibadah di rumah sesuai anjuran pemerintah, tapi apa yang mereka dapat dari tetangga yang mayoritas itu? Keluarga mereka didatangi dan mereka menyebut dirinya beragama, memaksa agar ibadah itu dihentikan. Terlalu banyak contoh kasus serupa jika ditulis dan dibacakan satu persatu. Saya tidak tahu akan sepanjang apa tulisan dan bacaan yang saya baca ini. Sebuah kasus kesewenang-wenangan kelompok mayoritas terhadap warga minoritas terjadi juga di Batang Kuis Deli Serdang. Sebuah warung milik Lamaria Manulang dirusak oleh sekelompok preman berkedok agama. Sial, memang nasib inang Lamaria ini. Ia seorang warga minoritas suku Batak beragama Kristen pula. Lengkaplah sudah penderitaannya. Sehari-harinya ia menyambung hidup dengan menjalankan usaha warung kopi. Tapi karena saat ini bulan puasa, ternyata ada kelompok yang merasa terganggu dengan keberadaan warung tersebut. Tidak menghormati mereka yang berpuasa, begitu menurut para pembuat onar itu. Berdalih apa tidak menghormati puasa? Tidak menghormati puasa di mana? Ibu Lamaria kan tidak memaksa agar para perusuh itu minum kopi di warungnya. Lalu kenapa mereka merasa terganggu? Kenapa mereka merasa tidak dihormati? Jika saja semua warung makan dan warung kopi ditutup ketika bulan Ramadan tiba, lalu di mana tantangannya? Bukankah puasa merupakan upaya untuk melawan hawa nafsu? Masa baru melihat warung kopi buka aja sudah tidak tahan? Iman macam apa itu? Menurut saya, semakin banyak warung makan dan minum yang buka malah akan lebih baik. Tapi tidak bagi para laskar FPI itu. Melihat betapa arogan dan beringasnya mereka. Mungkin mereka mengira bahwa negeri ini milik mereka, bahwa di negeri ini hanya ada satu agama saja, pikir mereka. Dan mereka yang kebetulan terlahir sebagai minoritas, mereka anggap hanya penumpang saja. Pikiran busuk itu telah lama terpatri di hati dan pikiran mereka. Pikiran busuk mereka itu tercermin dari lisan dan laku mereka ketika merazia warung kopi milik Lamaria Manulang itu. Mereka sepertinya merasa lebih hebat dari Tuhan, sesuka hati memorak-morandakan usaha kecil itu.
Mereka bentak-bentak, maki-maki, mengintimidasi, seolah merasa dirinya sebagai pihak yang paling benar dan harus dihormati. Tapi syukurlah keangkuhan mereka berakhir di kantor polisi. Berdasarkan informasi yang dimuat di akun Facebook Pemuda Batak Bersatu, ormas yang mendampingi Ibu Lamria Manulang melaporkan kejadian yang ia alami ke pihak kepolisian dan menuliskan bahwa 2 orang pelaku telah ditangkap dan beberapa orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Ya, saya berharap semoga pelaku tindak kriminal dihukum sesuai hukum yang berlaku, sebab tindakan main hakim sendiri sebagaimana telah dilakukan oleh FPI tersebut tidak dibenarkan di negeri ini. Saya minta supaya kasus ini tidak hanya selesai dengan materai 6.000. Kita sudah muak dengan hal-hal demikian. Berdamai silahkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Salam Indonesia satu. Demikian, ahi-ahi, uhi-uhi dan ihi-ihi. Wassalam.